Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah Sari. Kita akan mempelajari pelajaran seperti biasanya, yaitu pelajaran tematik. Tetap semangat ya anak-anak. Walaupun kita dalam keadaan COVID, kita harus tetap semangat belajar, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Sholat kita juga jangan kita tinggalkan. Oke, kita mulai dulu pertemuan kita dengan membaca basmalah, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita hari ini. Kita berdoa agar Allah selalu mencurahkan nikmat rahmatnya kepada kita, agar apa yang kita pelajari hari ini membawa keberkahan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Dimulai dengan pembelajaran 2, yaitu mengenal biji dan tunas. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu berkembang biak, artinya bertambah menjadi banyak. Tumbuhan berkembang biak dengan beberapa cara, yaitu tumbuhan ini termasuk makhluk hidup ya nak. Maka dia berkembang biak dengan cara yang pertama melalui biji, yang kedua melalui tunas, yang ketiga dengan stek. Dengan biji ini kalian pernah melihat biji buah-buahan gitu kan. Kalau tunas ini seperti mata tumbuhan atau putik kecil yang ada di batang-batang tumbuhan. Kalau stek ini dengan cara kita mematahkan tumbuhan tersebut untuk membuatnya menjadi lebih banyak atau berkembang biak. Selanjutnya, penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya kepala sari di atas putik. Kulit biji berfungsi untuk melindungi biji dari kerusakan yang berasal dari luar biji. Siklus atau daur hidup tumbuhan. Nah, biji akan menjadi tumbuhan yang baru. Pertama kali akar akan tumbuh. Nah, yang pertama kali ini adalah akar. Dari biji dia tumbuh akar. Kemudian tumbuh tunas. Kemudian tumbuh daun dan batang. Tumbuhan akan terus tumbuh menjadi besar lalu berbunga, berbuah dan berbiji. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Ini dari biji. Kemudian biji ini dia seperti mengelupas kulitnya karena akarnya akan keluar. Akhirnya akarnya memanjang dan tumbuhannya atau tunasnya juga memanjang, naik ke atas. Kemudian bertunas lagi, akhirnya tumbuh menjadi besar. Jadi ini adalah daur hidup atau siklus hidup tumbuhan. Tunas muda tidak tergantung kepada induknya karena tunas muda tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, misalnya ini adalah tunas. Ini juga tunas. Maka ini dengan ini bisa hidup sendiri-sendiri. Dia tidak tergantung kepada induknya karena sudah menjadi tumbuhan yang baru. Kita lanjutkan pembelajaran 3, yaitu bagian-bagian bunga. Nah, di buku kalian, di buku tematik, di pembelajaran 3 itu ada bagian dari bunga. Itu banyak sekali. Ada yang pertama ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji ada di dalam, kelopak, mahkota, benang sari, kepala putik, dan tangkai putik. Nah, di buku paket juga sudah lengkap ya nak ya bagian-bagian bunga. Nah, penyusun bunga lengkap. Jadi bunga itu ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap.
Bunga lengkap itu terdiri dari kelopak bunga. Ini tadi kelopak bunga ya. Kelopak ada di bagian bawah ya. Kelopak. Yang kedua ada mahkota. Ini mahkota. Ada benang sari. Ada putik. Contohnya seperti apa? Seperti ada beberapa bunga mawar, tulip, bunga kembang sepatu, bunga matahari, bunga bougainville, dan masih banyak lagi bunga-bunga lainnya. Ini Ustazah sebutkan beberapa contohnya. Kemudian ada pula bunga yang tidak lengkap. Contohnya di sini Ustazah berikan 2 contoh, yaitu bunga kamboja dan bunga kelapa. Mengapa dia disebut bunga tidak lengkap? Karena tidak memenuhi kriteria dari bunga lengkap. Nah, dia warnanya agak sedikit gelap dan memiliki sedikit nektar. Nektar itu yang biasa dihisap oleh lebah untuk menjadi madu. Nah, kita lihat bentuknya agak berbeda ya. Dia tidak memiliki seperti ini, putik, kepala putik ini tidak ada. Benang sari juga tidak ada. Maka dia disebut bunga yang tidak lengkap. Nah, sekarang ada 2 bunga yang mungkin anak-anak belum pernah melihatnya. Ini ada bunga padma dan bunga bangkai. Bunga padma itu dalam bahasa Latinnya atau bahasa Latinnya yaitu Rafflesia arnoldi, sedangkan bunga bangkai bunga bangkai. Oke, kita lihat di bawahnya. Ini adalah perbedaan keduanya. Bunga padma disebut Rafflesia arnoldi, sedangkan bunga bangkai adalah Amorphopalus titanium. Bunga padma berdiameter 100 cm, bunga bangkai berdiameter 50 sampai 70 cm. Kemudian terdapat di daerah Bengkulu. Nah, bunga padma ini tidak tumbuh di sembarang tempat, dia hanya berada di daerah Bengkulu dan sekitarnya. Sedangkan bunga bangkai bisa tumbuh di beberapa tempat yang cocok untuk tumbuh. Alhamdulillah selesai materi pada hari ini. Ustazah mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan membawa keberkahan untuk kita semua, untuk anak-anak, bermanfaat ilmunya di dunia dan di akhirat. Ustazah akhiri pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.